Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam acara program Damai Indonesiaku untuk membangun Kota Medan bersama TV One dan kelompok Majelis Taklim Kota Medan yang dilaksanakan di Masjid Al-Huda, Kecamatan Medan Filtetia. Adapun tema pada kesempatan hari ini yaitu merubah dosa menjadi pahala. Pada pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam program Damai Indonesiaku. Adapun materi kita yang telah berhadir pada kesempatan hari ini adalah Al-Ustaz Haji Rajudin Sagala, sarjana pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemateri kedua kita yaitu Ibunda Apoteker Renawati Ginting, SSI MSc. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah. Pak Ustaz Rajudin Sagala adalah seorang wakil ketua DPRD Kota Medan sekaligus tokoh agama Kota Medan. Dan kemudian pemateri kedua kita yaitu sebagai dosen sekaligus analis keluarga sehat dan sejahtera. Baik pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program Damai Indonesiaku pada hari ini dihadiri oleh kelompok Majelis Taklim yang ada di Kota Medan. Untuk itu mari sama-sama kita memperkenalkan masing-masing Majelis Taklim telah berhadir dalam program Damai Indonesiaku untuk membangun Kota Medan. Baik, kami persilakan untuk menyampaikan yel-yel salam perkenalan dari Majelis Taklim Silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Silaturahmi Lingkungan 3 Tanjung Kusta yang soleha tetap istiqomah di jalan kebaikan bersama Al-Ustadz Rajudin Sagala. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita perkenalkan dari Majelis Ta'lim Ikhwatun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Puritan Ikhwatun Nisa karya Syekh Agul Medan Barat. Di mana kita? Di Masjid Al-Huda beringin. Bersama siapa kita? TV One Damai Berkah berkualitas. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari Majelis Ta'lim Nurul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Nurul Huda senantiasa selalu berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Semoga Ustadz Rajudin Sagala tetap jaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV One, selanjutnya kita perkenalkan Majelis Ta'lim Nurul Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ta'lim Nurul Muslimah, Kelurahan Dwi Kora, Majelis Ta'lim Nurul Muslimah, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kini kita dengarkan perkenalan dari Majelis Ta'lim Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari Majelis Ta'lim Al-Huda. Ngaji itu perbuatan terpuji. Semua itu harus kita jalani. Mari selalu kita dengar tausiah Ustadz Rajudin Sagala. Selalulah hadir di Majelis Ta'lim Al-Huda. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita lanjutkan perkenalan dengan Majelis Ta'lim Forsil Salimah Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ta'lim Forsil Salimah Kecamatan Medan Helvetia. Kami dari Majelis Ta'lim Forsil Salimah bersama Ustadz Rajudin Sagala tetap amanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita saksikan perkenalan dari Majelis Ta'lim Raudhatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ta'lim Raudhatul Hasanah menuju Medan Berkah bersama Ustadz Haji Rajudin Sagala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan perkenalan dengan Majelis Ta'lim Al-Khairiyah Medan Petisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Khairiyah Medan, Kecamatan Medan Petisa. Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari Majelis Taklim Baitul Muslimin Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam mawar melati. Yang tadi menjawab salam mudah-mudahan mendapat rizki. Kami berkumpul menuntut ilmu. Tulisan one dibaca wan. Dalam acara Damai Indonesiaku dilaksanakan di TV One. Kami dari Majelis Taklim Baitul Muslimah dibimbing oleh Ustadz Rajudin Sagala SPDI, semoga saja membawa berkah sampai akhirat nanti. Damai Indonesiaku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan perkenalan dari Majelis Taklim Nurul Iman Kota Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kami Majelis Taklim Nurul Iman Masjid Kuba Cinta Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita dengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibunda Apoteker Erawati Ginting SSI MSI. Kepada Ibunda waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini, di hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul di Masjid Al-Huda Beringin Gaperta ya Bu ya, Helvetia. Saya Ernawati Ginting merasa bersyukur telah diundang di dalam acara ini. Tadi dari temanya tentang amalan yang mengubah dosa menjadi pahala. Kita akan memberikan sedikit yang mudah-mudahan akan memberikan efek kepada ibu-ibu semua. Yang pertama, amalan menjadi pahala ya. Pertama, banyak-banyak istighfar lah kita ya kan. Bahwa kita pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan tidak ada apa-apanya ya, tidak mengetahui apa-apa, kemudian diajarkan oleh orang tua kita, ibu kita, ayah kita, sehingga kita akhirnya menjadi apa-apa. Ada yang sekarang hari ini menjadi ketua wirid, ada yang menjadi ketua organisasi ya. Namun kita harus mengingat bahwa kita hanyalah hamba Allah, membiasakan diri beristighfar. Terima kasih kepada pengurus BKM Al-Huda yang telah mengizinkan acara ini berlangsung ya. Jadi banyak-banyak beristighfar ya, akan membuat kita lebih bahagia ya kan. Inti dari hidup dunia ini adalah bahagia.
bahagia di dunia dan di akhirat. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istighfar bisa dengan astagfirullahaladzim. Misalnya bangun tidur telat, bangun tidur mau sholat tahajud, ya kan, bangun jam 3 kemudian sholat tahajud, kemudian capek ingin tidur lagi, akhirnya sholat subuh telat, maka apa yang kita ucapkan, Bu? Astagfirullahaladzim. Sering-sering beristighfar karena kita sering hilaf karena keadaan, karena kelemahan kita dan sebagainya. Yang kedua, setelah banyak beristighfar, beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati selalu berdampingan. Jadi banyak kita menerima materi hari ini dari Ustadz, dari yang lain-lain, yang paling penting adalah dikerjakan. Seorang dokter kalau dia tahu pun dia misalnya ilmu tentang kesehatan, jika dia tidak mengikuti adab kesehatan akhirnya sakit juga. Jadi selalu melaksanakan, intinya melaksanakan. Setelah kita beriman, kita kerjakan, bukan hanya di kepala kita, tapi kita kerjakan. Kita misalnya belajar tentang kesabaran, maka kita juga mendidik di kita untuk sabar. Kita belajar tentang apa lagi, Bu? Tentang keikhlasan, maka kita harus ikhlas lebih dulu. Kita tidak bisa mengajarkan misalnya anak kita untuk yuk nak baca Quran, tapi ibunya sering mudah-mudahan tidak di sini yang sering nonton apa, Bu? Nonton film apa, iya, banyak di TV ya, yang tidak berhenti-hentinya terjadi. Jadi kita harus evaluasi agar kalau bisa 1 hari 24 jam, maka kedekatan diri kita dengan Allah adalah yang utama. Jadi beriman dan beramal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Jadi tidak sulit sebenarnya. Tinggal kita beriman lalu beramal soleh, maka kita akan ulaika ashabul jannah. Kita akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga yang tadi dibacakan oleh qori kita, apa katanya, Bu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Jadi kita disuruh untuk berlomba-lomba, ya kan? Pada hakikatnya kita hidup ini adalah perlombaan. Siapa yang menang? Siapa yang lombanya makin cepat. Kalau bisa orang masih di start 1 meter, kita sudah di start 20 meter. Jadi kita berlomba-lomba untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jika kita memberikan banyak kebaikan kepada orang lain, nanti imbasnya ke kita. Kalau kita misalnya yang keempat adalah bersedekah. Misalnya makanan, kalau ada di rumah, ada tamu, langsung kita berikan, tidak usah hitung-hitung, ya kan? Nanti insya Allah akan diganti, ya, langsung dikeluarkan. Kalau tidak kita sisakan, nanti ada pun sedikit yang disisakan, maka makanan yang tersisa itu menjadi lebih nikmat rasanya karena kita telah memberikan kepada orang lain. Tapi kalau kita simpan di suatu tempat, bisa jadi makanan itu akan basi dan akhirnya dibuang. Itu yang sering mungkin terjadi, ya, yang membuat kita akhirnya lalai. Itu saja dari saya, Ernawati Ginting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dari materi yang disampaikan oleh Ibu Sekretariat Ernawati Ginting, SSMSD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi seorang hamba yang dikasihi dan disayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa, lanjut kita mengikuti pemateri kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Rajudin Segala SPDI, Wakil Ketua DPD Kota Medan sekaligus Ulama Kota Medan. Para Ustaz, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta waktu yang luang sehingga kita bisa meringankan langkah kita menuju Masjid Al-Huda ini. Semoga hadirnya kita di sini insya Allah bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat, dan semoga bisa mempertemukan kita semua kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda solehah yang sama-sama kami muliakan, para pemirsa Titiwan yang kita hormati, tema kita hari ini adalah merubah dosa jadi pahala. Bapak Ibu yang kami muliakan, para pemirsa Titiwan yang sama-sama kita hormati, pernahkah kita berdosa, Bunda? Pernah. Apakah dosa yang kita lakukan dosa yang tidak sengaja, apalagi yang sengaja? Inginkah kita dosa itu dihapuskan Allah? Para pemirsa Titiwan yang kami hormati, boleh jadi kita dulu pernah meninggalkan sholat. Pernah, Bunda? Dulu waktu ibu masih gadis, pernah nggak keluar rumah tidak tutup aurat? Dulu waktu masih ABG, pernah nggak meninggalkan sholat? Enggak jawabannya ya. Ada tidak di buku malaikat catatan dosanya? Kapan itu? Dulu waktu masih ABG, dulu waktu masih gadis. Sekarang saya tanya, setelah menikah, pernah nggak ngambil duit suami tanpa izin? Banyak juga yang ngaku ya. Ada nggak Bunda di buku malaikat catatan dosanya? Ayo di sisa-sisa umur kita ini rubah dosa itu jadi pahala. Bagaimana caranya? Tadi Ibu Ernawati Ginting sudah menyampaikan kiat pertama, rajin istighfar. Ayo, astaghfirullah Rabbal baraia, astaghfirullah minal khotoya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa Titiwan yang kami hormati, apakah cukup lisan kita beristighfar? Tentu tidak. Kiat yang kedua tadi Ibu Ernawati telah menyampaikan, wasari'u ila maghfiratin. Kita praktekkan kandungan ayat itu, sibukkan diri kita dengan ketaatan, sibukkan diri kita dengan ibadah. Bisa dengan sedekah, bisa dengan zikir, ya Allah, dengan istighfarku ini ampuni dosa dulu pernah ninggalin sholat waktu muda. Ya Allah, dengan sedekahku ini ya Allah ampuni dosa ya Allah dulu pernah keluar rumah tidak tutup aurat. Tebus keburukan dengan kebaikan. Bapak Ibu para pemirsa Titiwan yang kami hormati, Bunda Solehah yang sama-sama kita muliakan, kita lihat lagi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kiat yang harus kita lakukan agar dosa Allah rubah jadi pahala? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man kana minkum munkaran falyughayyir. Kalau tadi 3 kiat merubah dosa dari pahala, istighfar, kemudian sibukkan diri dengan ketaatan, kemudian jaga amal-amal kita secara istiqomah, itu mungkin masih dalam bentuk kekitanya. Bagaimana kalau kita melihat kemaksiatan yang merajalela, dosa dipertontonkan di depan mata kita? Apa yang harus kita lakukan supaya dosa itu Allah rubah jadi pahala? Dalam hadis itu Nabi katakan, fal yughayyir.
kalian wajib merubahnya. Bagaimana cara kita merubah dosa yang dipertontonkan supaya jadi pahala? Kata Rasulullah dalam melanjutkan hadis itu, falyughayyir biyadi, rubah dengan tangan kalian. Bunda solehah yang kami hormati, para pemirsa TV One yang kami muliakan, kita punya anak bunda. Apa kata Rasul? Murus sabiya bis shalah. Kalau anak kalian umurnya 7 tahun, ajari dia sholat. Berapa lama kita dikasih dispensasi ngajarin anak sholat? Cuma 3 tahun. Kalau anak kita umurnya 10 tahun belum sholat juga, apa kata Rasul? Fadribun, kasih dia pukulan mendidik, cubit dia nak sholat, supaya anak kita sadar bahwa sholat itu wajib. Itu kalau anak-anak. Boleh saya tanya bunda, suami bunda berapa umurnya? Tak sholat diapain? Dijewer. Itu kalau anak-anak. Kalau orang tua, suami ibu sibuk lagi nonton bola Piala Dunia, asik betul, azan berkumandang, gol katanya. Ibu bilang apa sama suami supaya sholat ke masjid? Bilang apa bu? Baru azan katanya, kan belum qomat. Sudah qomat belum juga ke masjid. Bunda bilang apa? Bilang apa bu? Bu, sayang nggak sama suami? Oh, kok cuma 10 orang yang jawab sayang ya? Sayang nggak sama suami? Kalau ibu sayang sama suami, pas azan berkumandang, suami masih asik nonton bola atau nonton sinetron, apa yang ibu sampaikan sama suami? Panjang waktu zuhur bunda katanya, panjang waktu asar deh, belum qomat. Sudah qomat belum ke masjid juga, ibu bilang apa? Ibu senggak kan? Bang, ke masjid. Kalau abang tidak ke masjid, jangan pulang-pulang ke rumah. Apa kata suami? Ya sudahlah, kalau nggak boleh pulang ke rumah, aku buka cabang satu lagi. Jangan gitu cara mengingatkannya bunda. Sentuh hatinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak menuju Allah dengan cara bijaksana, jangan bijak sini. Kalau bijak sini nanti dia tersinggung. Bagaimana cara mengingatkan keluarga kita, suami ibu, supaya dia mau melakukan sholat begitu azan berkumandang? Sentuh hatinya. Bagaimana cara nyentuh hatinya bunda? Terserah bunda lebih paham. Kalau boleh saya sarankan satu, ya udah ibu nyanyi aja di samping suami. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Rupanya suara istrinya merdu. Apa kata suami? Menikmati dia. Tujuan ibu tadi menyanyikan itu supaya suami segera sholat. Belum sholat juga, ganti lagunya. Apa lagunya ibu? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau tak sembahyang apa gunanya? Nanti sambung di rumah masing-masing. Para pemirsa TV One yang kita hormati, bunda solehah yang sama-sama kita muliakan, kalau suami belum juga berangkat ke masjid untuk sholat, sudah kita sentuh dengan nyanyian seperti itu, sudah langsung ke sasaran. Ya.
Nggak usah dinyanyikan dari awal, langsung ke sasaran kita. Walau hidup 1000 tahun, dekatkan di kupingnya. Kalau tak sembahyang hantu namanya. Hantu sembahyang nggak, Bu? Enggak. Apa kata suami? Ibu tadi ngomong apa? Kata suami. Ingatkan abang supaya sholat. Tambahkan lagi, Bunda. Saya ingin, Bang, suami saya di dunia tetap jadi suami saya sampai ke surga. Netes air mata suami ibu. Ya Allah, luar biasa biniku ini. Suami akan berdoa. Apa doa suami ibu? Saat dia sudah merebahkan kepalanya di bantal, dialihkannya, Bu, di ke sebelah kanan, dia berdoa, ya Allah, jangan pisahkan aku dengan biniku kecuali kematian. Sabar dia, ya Allah, mengingatkanku. Bunda solehah yang kami muliakan, para pemirsa TV One yang sama-sama kita hormati, cara merubah yang pertama kata Rasul supaya dosa berubah jadi pahala, rubah dengan tangan. Jadikan tangan kita ini menulis memo. Memonya tutup itu maksiat. Laku nggak memo ibu untuk nutup maksiat? Enggak. Supaya laku bagaimana ibu? Jadikan yang membuat memo itu orang yang punya kuat. Jadikan anak cucu kita jadi kepala lingkungan yang soleh, jadi lurah yang taat, jadi camat yang dekat dengan Al-Quran, jadi wali kota yang paham Islam, jadi gubernur, jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi presiden yang paham Orang yang paham Islam, Bunda, dia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana manfaat, mana mudarat. Oleh karena itu, jadikan orang-orang yang laku memonya sebagai penguasa. Waj'alna fil ardi minas salihin. Kalau mau kalian bumi kalian makmur, bumi kalian sejahtera, jadikan orang-orang soleh jadi penguasa. Jangan sampai orang taat cuman adanya di wirid. Jangan sampai orang alim cuman jadi khatib di masjid. Jangan sampai orang-orang soleh cuman pergi haji dan umroh. Jangan sampai terkesan orang Islam yang taat cuman ngurusin masjid. Harus orang-orang Islam yang taat, yang soleh, duduk di pusat-pusat kekuasaan supaya memonya laku, supaya memonya bisa menghadirkan manfaat. Bunda solehah yang kami muliakan, para pemirsa TV One yang kami hormati, yang kedua kata Rasul, kalau kalian belum sanggup merubah dosa dari pahala lewat kekuasaan, lewat tangan kalian, fa illam yastati fabilisani, rubahlah dosa, rubahlah maksiat dengan lisan. Para pemirsa TV One yang kami muliakan, hari ini masih terkesan bahwa dosa itu kalau dia mencuri, betul Bunda? Betul. Orang sebagian menganggap dikatakan dosa kalau dia berzina, dikatakan dia melakukan maksiat kalau dia membunuh, kalau dia mabuk, kalau dia berjudi. Padahal meninggalkan sholat juga berdosa, minum minuman keras juga berdosa, tidak mau memahami Al-Quran juga berdosa. Ayo Bunda, jangan sampai ada keluarga kita di rumah yang merasa nyaman meninggalkan sholat, yang merasa nyaman tidak berbakti pada orang tua, karena itu semua adalah dosa. Jangan sampai rumahnya dekat dengan masjid, dekat dengan masjid tapi tak pernah ke masjid. Kapan dia ke masjid? Begitu dia sudah jadi mayat. Bunda solehah yang kami muliakan, para pemirsa TV One yang kami hormati, rubahlah kemaksiatan. Yang pertama dengan kekuasaan, dengan tangan. Yang kedua dengan lisan. Banyak-banyak kita menasihati keluarga kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Asr? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dengan cara-cara sabar.
Para pemirsa TV One yang kami muliakan, Bunda Solehah yang kami hormati, kiat yang kedua kata Rasul, rubahlah maksiat dengan lisan. Banyak kita memberikan nasihat. Kapasitas sebagai ustadz atau ulama, sering-seringlah berdakwah, tuntun saudara kita supaya berada dalam kebenaran dan mereka tidak mau tertarik dengan dosa dan maksiat. Para pemirsa TV One yang kami muliakan, Bunda Solehah yang kami hormati, lanjutan dari hadis itu, kiat merubah dosa yang berikutnya supaya jadi pahala, kata Rasul, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau kalian belum mampu merubah dosa dari pahala dari sisi tangan kalian, dari kekuasaan kalian, lisan juga belum berani, karena yang akan kita nasihat ini bakal memberikan hukuman untuk kita. Dia mungkin akan membunuh kita. Maka cara merubah dosa dari pahala yang paling rendah, kata Rasul, fa illam yastati fa biqalbi. Rubahlah dosa, rubahlah kemungkaran itu minimal dengan hati. Begitu kita melihat orang sedang nyambung ayam, apa komentar kita, Bunda? Orang sedang nyambung ayam ini, kita lewat, apa yang kita lakukan? Ya terus, oh mantap. Itu namanya menikmati jangan. Kalau kita mau melarangnya, kita mau bubarkan, mungkin kita akan dihabisi. Kalau kita nasihati, mungkin dia akan memberikan sanksi terhadap kita. Ya, mungkin dia akan menyakiti kita. Ya sudahlah, ya Allah, aku tak mampu merubahnya dengan lisanku. Karena yang kulihat ini yang melakukan dosa ini bukan tandinganku ini. Sudah, tinggalkan buru-buru, segera hati kita mengucapkan ya Allah, aku serahkan kepadamu. Bukakan hati mereka, ya Allah, supaya mereka dapat hidayah. Para pemirsa TV One yang kami muliakan, Bunda Solehah yang kami hormati, 3 cara kata Rasul merubah dosa jadi pahala. Yang pertama, rubahlah dengan tangan, dengan kekuasaan. Tempatkan orang-orang soleh duduk di pusat-pusat kekuasaan agar dia menerbitkan undang-undang, peraturan-peraturan sesuai dengan isi Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah merubah dosa menjadi pahala melalui lisan. Banyak kita berikan nasihat, sampaikan dakwah, sebarkan kebaikan Islam supaya kebaikan Islam itu tidak hanya milik kita tapi milik semua orang. Yang ketiga, merubahnya dengan cara membenci, tinggalkan maksiat yang sedang kita lihat, kemudian sembari berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah untuk mereka. Para pemirsa TV One yang kami muliakan, Bunda Solehah yang kami hormati, itu beberapa hal yang telah kami sampaikan, cara merubah dosa jadi pahala. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini mampu kita merawatnya, kita amalkan, sehingga saat nanti ditimbang amal kebaikan kita di akhirat, diberatkan Allah kebaikan kita, dihapuskan Allah dosa kita, dan kita akan melenggang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.